Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Kak Martono di channel Tutor Matika. Kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan ya, materi kelas 10 matematika wajib. Nah, pertidaksamaan ini memiliki beberapa bentuk ya. Ada pertidaksamaan kuadrat, ada pertidaksamaan rasional atau pecahan, dan juga ada pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Baik, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan kuadrat ya. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini sedikit mirip dengan persamaan kuadrat ya. Namanya juga sama-sama kuadrat ya. Nah, kemudian kita ke bentuk umumnya dulu ya. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat itu yang pertama ini ya. Ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Tanda ini dibaca kurang dari 0 ya. Atau ini ya, pakai sama dengan, kurang dari atau sama dengan 0 ya. Kadang-kadang kita terbiasa juga membaca lebih kecil dari ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, atau ini ya, lebih dari 0, atau bisa juga lebih besar atau sama dengan 0 ya. Lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda ini, kurang dari atau kurang dari sama dengan, atau lebih besar atau lebih besar sama dengan ya. Nah, ini. Kemudian di sini tentunya kalian harus bisa menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ya. Khususnya memfaktorkan, nah, terutama memfaktorkan. Tapi kalian juga harus bisa yang dengan menggunakan rumus ABC ya. Tapi yang sering keluar nanti soalnya yang bentuk memfaktorkan ya. Nah, seperti ini. Misalkan bentuk yang ini kita faktorkan menjadi x min p kali x min q ya. Nah, sehingga nanti bisa kita keluarkan pembentuk nolnya ya, x sama dengan p, x sama dengan q. Nanti ini disebut pembentuk nol. Karena nilai ini yang menyebabkan dia sama dengan nol. Nah, kemudian ini sebagai batasnya nanti ya, sebagai batas di selangnya atau intervalnya. Oke, selanjutnya penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya kita menggunakan garis bilangan ya. Bentuk penyelesaian dengan garis bilangannya nanti bisa seperti ini. Nah, misalkan ini tadi akarnya P dan Q ya. P dan Q. Nah, maka kita bikin seperti ini ya. Ini nanti sebagai batasnya P dan Q. Kemudian kalau penyelesaiannya seperti ini ya, penyelesaiannya ke dalam seperti ini, seperti gawang ya, gawang di sepak bola. Maka penyelesaiannya seperti ini ya. Posisi X di tengah-tengah, ini dibaca X lebih besar atau sama dengan P kurang dari sama dengan Q ya. Ya, tergantung ya, kalau tandanya dari awal pakai sama dengan, maka di sini juga pakai sama dengan. Tapi kalau di awalnya tidak menggunakan sama dengan, di sini juga tidak menggunakan sama dengan. Kemudian bentuk penyelesaiannya yang kedua seperti ini nanti ya, masih batasnya P dan Q ya. Nah, kemudian dia kalau ke samping, kiri sama kanan, nah, maka penyelesaiannya seperti ini ya. Yang ke kiri x kurang dari sama dengan p, ya pakai x sama dengan. Kemudian yang ini x yang ke kanan, x lebih besar sama dengan q ya, sama dengan q. Kemudian di sini pakai kata hubung atau, nah, gitu biasanya ya. Kalau yang penyelesaiannya ke samping kiri dan kanan. Oke, kemudian kita ke contoh soalnya sekarang ya. Nah, misalkan ini yang pertama contoh soalnya, x kuadrat plus 3x min 10 kurang dari 0 ya. Apa yang kita lakukan pertama kali? Nah, kita faktorkan ya, kita cari faktor dari bentuk kuadratnya ini ya. Berapa faktornya? Ya, kita faktorkan.
Nah, X tambah berapa, X tambah berapa. Kita cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 10, dijumlah hasilnya 3. Berapa sama berapa ya? Kita bisa menggunakan bantuan tabel ya. Min 10 ya. Berapa sama berapa? Bisa 1 dengan min 10 ya. Atau kita balik min 1 dengan 10. Nah, ternyata ini tidak ada yang bisa menghasilkan plus 3 ya. Kita cari faktor yang lain. Bisa 2 dengan min 5. Kalau 2 tambah min 5, min 3, berarti belum. Kita ganti tandanya, tukar. Coba min 2 sama 5. Nah, min 2 tambah 5, 3. Berarti kita gunakan min 2 sama 5. Maka faktornya ini adalah min 2 sama X plus 5 kurang dari 0. Nah, sekarang kita sudah bisa memfaktorkan. Tinggal kita keluarkan dulu pembentuk nolnya. Ya, namanya pembentuk 0 ya, atau pembuat 0 juga boleh ya. Pembuat 0. Nah, yaitu akar-akarnya ini ya. X sama dengan 2, X sama dengan min 5. Nah, setelah kita keluarkan pembentuk nolnya, kita buat garis bilangannya ya. Kita buat garis bilangan. Di sini berarti yang sebelah kiri adalah yang min 5. Ya, min 5. Yang sebelah kanan 2. Nah, perhatikan di sini karena tidak ada sama dengan, kita buat seperti ini ya. Bulat terbuka. Ini namanya terbuka ya. Nanti kalau yang sama dengan kita arsir dia. Kalau ini kan bulat bolong lah gitu ya. Nah, setelah itu kita tentukan tandanya sekarang antara selang ini ya, antara interval ini apakah tandanya negatif atau positif ya. Kita coba dulu yang tengah ya. Kita coba dulu yang tengah ini berapa? Apakah positif atau negatif? Nah, caranya kita coba ambil bilangan antara min 5 dan 2. Ya, misalkan yang paling gampang ya kita ambil 0. Kita ambil 0. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini ya, ke setelah yang dikurung ini kita masukkan 0 min 2. Min 2 berarti negatif ya, negatif. Kemudian dikali 0 ditambah 5 plus 5 ya, berarti positif. Nah, negatif dikali positif hasilnya apa? Pasti negatif ya. Hasilnya negatif. Berarti yang tengah ini semua tandanya adalah negatif. Nah, untuk memudahkan, kalau sudah tengahnya negatif berarti yang ke sampingnya positif, positif, positif ya. Kesini juga positif, positif, positif. Begitu juga nanti sebaliknya, kalau tengahnya sudah positif berarti yang ke sampingnya negatif, negatif. Sini juga negatif, negatif gitu ya. Nah, sekarang arah penyelesaiannya kemana? Apakah ke arah negatif atau ke arah positif ya? Kita lihat tandanya ya. Kita lihat tanda yang terakhir ini ya. Nah, apa artinya ini? Kurang dari 0, artinya adalah negatif ya, negatif. Berarti penyelesaiannya ke arah yang negatif. Ini yang ke tengah ya. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kita ingat tadi yang pembahasan sebelumnya, di slide sebelumnya, kalau dia ke tengah atau berbentuk gawang maka bentuknya adalah interval ya. Posisi X-nya tengah-tengah. Nah, maka di sini X lebih dari min 5, X kurang dari 2. Nah, ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini ya. Kalau diminta himpunan penyelesaian maka tinggal kita gunakan kurung kurawal ya, seperti ini misalkan HP ya, himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga min 5 kurang dari X kurang dari 2 ya, untuk X elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya. Nah, ini penyelesaiannya ya, gampang ya. Jadi kita harus bisa memfaktorkan persamaan kuadrat dulu. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ya. Contoh soal yang kedua ya, karena ini koefisien X kuadratnya bukan 1 yaitu 2 ya. Nah, caranya triknya gini ya, kita kalikan dulu A dengan C-nya. 2 sama min 3. Kita kali berapa hasilnya? Min 6 ya.
Nah, cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 6 dijumlah hasilnya 5 ya. Berapa? Yaitu X. Ya, boleh pakai bantuan tabel seperti ini ya. Kita langsung saja. Maka bilangan yang kita dapatkan adalah supaya hasil kalinya min 6 sama hasil tambahnya 5, berarti X plus 6 ya sama X min 1 ya. Lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Nah, karena tadi 2-nya kita kalikan ke belakang ya, kita hilangkan ya. Maka di sini kita bagi 2 sekarang, munculkan 2 lagi di sini per 2 ya. Tadi kalau kalau di sini 3x kuadrat ya per 3 seperti itu ya. Nah, kemudian kita keluarkan pembentuk nolnya, kita peroleh X sama dengan berapa ini? 6 dibagi 2, 3 ya. Tapi karena plus kita keluarkan jadi min 3. Kalau yang ini X sama dengan setengah. Nah, pembentuk nolnya sudah kita dapatkan, yaitu min 3 dan setengah. Tinggal kita buat garis bilangan seperti tadi. Kita buat dulu garisnya. Nah, seperti ini. Yang sebelah kiri berarti min 3, sebelah kanannya adalah setengah. Nah, perhatikan, karena ini menggunakan tanda sama dengan, ya, menggunakan tanda sama dengan, maka di sini kita arsir ya, arsir. Jadi nggak bolong kayak tadi ya. Artinya ini sama dengan ya, artinya sama dengan. Nah, setelah itu kita cari tanda negatif dan positifnya di sini ya. Seperti tadi, karena antara min 3 dan setengah berarti ada 0 di sini ya. Kita pilih angka 0, masukkan ke yang dikurung ya. Masukkan ke yang dikurung. Kalau kita masukkan ke sini berarti nanti 0 tambah 3 ya. 6 per 2 kan 3 ya. Plus ya. Plus dikali 0 min setengah. Min ya. Min. Berarti plus kali min apa? Oh, ternyata min ya. Oh, berarti di sini tandanya min. Berarti ke sampingnya plus, sama kayak tadi ya. Memang umumnya seperti ini ya. Biasanya tandanya itu plus min plus gitu ya. Kecuali kalau koefisien x kuadratnya negatif, min plus min seperti itu. Nah, karena yang diminta itu yang lebih besar dari 0, tanda yang terakhir di sini ya, yaitu lebih besar dari 0 artinya positif ya, artinya positif ya. Maka arahnya ke arah yang positif ya. Arah penyelesaiannya ke arah positif. Oke. Nah, berarti model penyelesaiannya seperti yang kedua ya, yang di pembahasan di slide sebelumnya. Ke kiri dari min 3 artinya X kurang dari, karena ini tertutup ya, maka pakai sama dengan, sesuai yang di soal juga ya, lebih besar sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3 ya, atau yang kanannya ke kanan dari setengah artinya X lebih dari setengah. Nah, inilah penyelesaiannya. X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari setengah. Oke, maka penyelesaiannya sudah dapat. Gampang ya. Jadi kalau koefisien X kuadratnya bukan 1, maka bisa kita kali dulu yang koefisien X kuadrat dengan konstantanya. Nah, baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, contoh soal yang ketiga. Nah, ini bagaimana kalau koefisien X kuadratnya negatif ya. Kalau koefisien X kuadratnya negatif sekarang. Untuk memudahkan kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dengan min 1 ya, supaya koefisien X kuadratnya positif. Artinya yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Maka ini menjadi berapa jadinya? Berarti plus X kuadrat min 7X, yang min 12 berarti plus 12 karena dikali min 1 semuanya ya. Nah, di sini hati-hati. Tanda kurang dari 0 maka berubah jadi, karena dikali min 1 dikali negatif menjadi lebih dari 0. Dibalik ya. Kurang dari menjadi lebih dari. Nah, setelah itu kita faktorkan. Kita cari pembentuk nolnya dulu ya. Kita cari pembentuk nolnya.
Berapa dua bilangan kalau dikali hasilnya 12 dijumlah min 7 ya. Kalau hasil kalinya plus, hasil jumlahnya min, pasti dua bilangan itu dua-duanya negatif ya. X min berapa? Nah, kelihatan di sini ya, 3 sama 4 ya. Min 3 kali min 4 plus 12, min 3 min 4 jadinya min 7. Maka kita dapat pembentuk nolnya ya. Pembuat nolnya yaitu berapa? X sama dengan 3, X sama dengan 4. Nah, ini kita jadikan sebagai batasnya. Sekarang kita buat garis bilangan ya. Garis bilangan di sini berarti 3, di sini 4 dan terbuka ya, karena tidak menggunakan sama dengan. Oke. Nah, kalau mau cepat kita langsung boleh kasih tandanya di sini plus min plus ya. Ini cara cepatnya ya. Kapan kita gunakan cara ini? Ya kalau koefisien X kuadratnya sudah positif. Nah tadi memang negatif, tapi karena kita sudah kalikan min 1 maka jadi positif. Nah, tandanya di sini biar cepat, nggak perlu tes lagi angka yang di sini ya. Maka bisa langsung yang tengahnya negatif, yang ke sampingnya positif. Nah, seperti itu ya cara cepatnya. Kemudian penyelesaiannya ke arah mana? Lihat tanda terakhir lebih dari ya, artinya yang positif. Berarti penyelesaiannya ke arah positif, ya ini berarti yang ke kiri dan ke kanan ya. Yang ke kiri berarti artinya X kurang dari 3, nggak ada sama dengan ya, karena ini terbuka, atau dilihat dari soal awalnya ya, tanda yang di soal. Kemudian atau, nah, kita hubungkan jangan lupa ya dengan kata atau. X lebih, yang ke kanan dari 4 artinya X lebih dari 4. Nah, seperti ini ya penyelesaiannya. Gampang ya. Kalaupun yang disuruh adalah himpunan penyelesaian, kita bisa gunakan HP, misalkan himpunan penyelesaian sama dengan pakai kurung kurawal X sedemikian sehingga tinggal kita tambahkan ini aja ya. X kurang dari 3 atau X lebih dari 4. Kita tambahkan lagi X elemen bilangan R, artinya bilangan real ya. Nah, jadi ya seperti ini penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang kalau koefisien X kuadratnya negatif, kita kalikan negatif 1 dulu. Nah, seperti ini. Oke. Baik, dari beberapa contoh soal tadi, soal pertidaksamaan kuadrat mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan ya. Kemudian jangan lupa silakan dikerjakan latihan soal berikut supaya lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi. Oke. Baik, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini tentang pertidaksamaan kuadrat. Insya Allah di penjelasan selanjutnya adalah pertidaksamaan rasional ya, pertidaksamaan bentuk pecahan. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.